sehingga aturan yang tidak tertulis itu adab seperti apa itu tetap dipakai di sini nggih Kang. Salah satunya mungkin kalau kita naik di sini, nah ini kita tidak boleh pakai alas kaki. Dan mungkin ada yang lain yang mungkin jenengan saged njelasaken Kang. Mungkin nanti enek konco-konco sing rene moro-moro. Nah, ngoten niku lho Kang. Cobi jenengan jelasaken. Ya, ini
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pemirsa, pada malam hari ini kita ada di satu tempat yang dimuliakan Allah, sehingga banyak para sejarawan yang sampai datang ke sini. Jadi di sini ada sebuah lokasi peninggalan dari wujudnya seperti candi di belakang kita ini, dan penelusuran pada malam hari ini yang akan kita laksanakan adalah kita akan menguak sejarah ini dengan beberapa informasi yang akan kita dapatkan dari beliaunya yang konon ceritanya menempati ataupun yang mendapatkan sebuah mandat untuk kemaslahatan tempat yang ada di sini. Jadi candi, namanya candi apa, Kang? Candi Purwo Gunung Gadung. Sehingga kita berada di sini ditemani sama beliaunya yang bernama Kang Sinten ini, Kang Mupin, dan beliaunya ini yang menunjukkan lokasi ini, sehingga ini baru kali pertama saya bersama tim sama teman-teman sampai di lokasi Gumuk Gadung ini, sehingga banyak sejarah-sejarah yang memang benar-benar belum kita ketahui. Dan mungkin beberapa pertanyaan yang saya lontarkan ke Kang Mupin ini, insya Allah nantinya mungkin bisa menjadi sebuah manfaat bagi kita semua, dan dari para lelaku sejarah ataupun teman-teman yang suka eksplor untuk masalah hal-hal yang kaitannya dengan peninggalan leluhur. Nah, monggo dengan bisa nanti langsung menghubungi beliaunya Kang Mupin yang nanti beralamatkan tempat tinggalnya pun, supaya beliaunya yang bisa lebih jelas untuk menjelaskan di mana titik lokasi yang berada di Alas Purwo ini ataupun tempat di daerah Gumuk Gadung ini. Jadi langsung saja nanti pertanyaannya langsung saya lontarkan sama beliaunya, dan semoga ini bisa menjadi edukasi kita bersama dan bisa menjadi sebuah manfaat untuk kita bersama. Jadi ingatkan kan Kang Mupin ya, lokasi niki dugi jalur besar, Kang. Mungkin dengan saya jelaskan. Atas titik ini ku pripun? Titiknya dari jalan ke gunung ya, langsung lurus sampai perlimaan Kalipait, lurus sampai nanti ada perapatan Dongasri, itu sampai lurus terus sampai Pondok Asem sini namanya. Itu kalau mau ke Alas Purwo jurusan Pancur itu nganan, kalau mau ke Candi Purwo Gunung Gadung itu lurus. Jalannya lurus sampai turun Cacalan atau hutan. Gitu. Kurang lebih masuknya 1 kilo. Jadi kalau bagi teman-teman yang tahu akan lokasi yang dijelaskan oleh Kang Mupin itu tadi, ya seperti itulah. Jadi kalau kepengen tahu letak dan jelasnya seperti apa, mungkin bisa langsung menghubungi beliau ataupun langsung mampir ke tempat beliau. Rumahnya sangat mudah sekali dicari. Nggih, Kang nggih. Terus dugi jalur besar masuk mandap ke Makadam sampai ke rumah paling ujung timur sendiri, itu rumahnya Kang Mupin. Jadi nanti kalau mau tahu tempat ini, jenengan bisa langsung menghubungi Kang Mupin, langsung totok-totok pintu. Mungkin ada nomor telepon yang nanti bisa dijelaskan sama beliau dan bisa kita catat di dalam deskripsi di bawah nanti ataupun setelah video ini berlangsung. Dan mungkin jenengan bisa langsung menghubungi nomor beliau untuk bisa diantarkan langsung ke tempat ataupun lokasi yang ada di sini. Di gambaran lagi, Kang, ini mungkin bisa menjadi sebuah edukasi bagi para pemirsa. Jadi candi ini ditemukannya ataupun dibugarnya ataupun dibangunnya candi ini tahun berapa, enggak? Ya. Ini tahunnya kalau nggak salah itu 2014, tapi kan ini dicarinya itu udah lama. Kan nggak ketemu karena ini kan tempat ini kan sangat rahasia bagi alam. Kalau katanya para leluhur dulu kalau udah
buka bolu niki nantinya kan akan jadi kota besar ceritanya. Mungkin inilah lantaran perantara jenengan ini mungkin ya inilah awalnya mungkin ya, karena ini baru 3 hari ini saya bersihin kok sampai pas datang. Mungkin jalannya dari situ. Biasanya sini kalau orang mau spiritual, yang mau komunikasi leluhur yang kelas tinggi, biasanya di sini. Terus lagi gini kan, aku mendapatkan beberapa informasi tadi dari jenengan gitu. Ini mungkin akan berkaitan dengan tatanan nih kan, tatanan, aturan ataupun sebuah tatanan spiritual. Bisa jangan jelaskan nanti terhadap pemirsa supaya kita saling menjaga attitude ataupun etika kita masing-masing. Jadi misalkan dari bawah ini kalau kita naik ke atas nggak boleh seperti ini, jenengan kan yang tahu. Nah mungkin ini bisa menjadi edukasi bagi teman-teman yang nanti penasaran dengan tempat yang mau jenengan explore ataupun Candi Purwo ini. Ada beberapa aturan. Jadi ada beberapa aturan, walaupun aturan itu tidak tertulis, tapi hal itu berkaitan dengan etika kita. Ada kaitannya dengan aturan-aturan tertentu yang menunjukkan bahwa kita itu adalah manusia yang memang derajatnya itu nggak ada yang lebih tinggi dan nggak ada yang lebih rendah. Dari hadapan Allah itu semuanya sama. Sehingga aturan yang tidak tertulis itu, adab seperti apa itu tetap dipakai di sini kan. Salah satunya mungkin kalau kita naik di sini, nah ini kita tidak boleh pakai alas kaki. Dan mungkin ada yang lain yang mungkin jenengan saged menjelaskan. Mungkin nanti enek konco-konco sing rene moro-moro. Nah, ngaten niku lho kan. Cobi jenengan jelaskan. Ya, ini saya jelaskan ya sepengetahuan saya, karena saya juga muslim, ini masih belajar ya. Tata caranya kalau mau ke sini yang sudah berlaku itu kan ke Bejangga, dulunya ada memang Bejangganya sini. Setelah itu setelah tanya umpamanya mau ritual apa, nanti yang mau menyampaikan itu Romo Mangku ada ke sendiri dalam ya. Ya tapi kalau mau apa itu acara yang katakanlah besar ya kayak itu. Kalau cuma biasa ya sekedar untuk Romo Mangku ini nanti terus di situ patirtan itu. Ada patirtan tersendiri. Kalau mau naik biasanya kalau perempuan ini, kalau bukan petugas katakanlah yang di sini nggak boleh, takutnya namanya perempuan ya. Ini tempat suci dimanapun pasti ada aturan. Yang terutama itu kalau ke sini nomor 1 ya harus paling kecil lah, yang bagus itu bawa cok bakar sama kukusarin gini. Itu kalau saya dari sesepuh sini pesennya seperti itu, biar yang di sini juga seneng, sampean juga akhirnya kita menyenangkan leluhur pasti akhirnya juga ngasih kesenangan tersendiri kepada si yang rawuh baik mas baik mengantarkan doa kita terhadap Allah Ta'ala kan ya. Itu menyambungi ke sana ya. Jadi seperti itu saya. Jadi dimanapun tempat, enggak juga di masjid, enggak juga dimanapun, kalau memang sudah ada tatanan dan aturan, berarti budaya di Nusantara ini memang benar-benar memiliki sebuah tatanan yang benar-benar sangat erat sekali, sehingga kemurniannya masih terjaga hingga sekarang. Naik nggak boleh pakai alas kaki, padahal di sini juga tanah, tapi tatanan dan aturan itu tidak tertulis. Tapi mau nggak mau kita juga harus mengikuti, karena hal itu erat sekali kaitannya dengan akidah ataupun akhlak kita sebagai manusia. Sehingga selepas dari itu
bagi pemirsa yang mau benar-benar penasaran untuk mengeksplor apa yang dinamakan Candi Purwo Gumuk Gadung, disinilah lokasi. Jika kepingin jelasnya bisa langsung tanya sama beliaunya yang beralamatkan tepat di ujung timur sendiri dari lokasi yang mau dicapai di sini. Jadi sebelum ke sini itu jalannya lumayan 1 kilo ya kan. Iya. Terus kalau untuk masalah ini, untuk masalah yang keluar dari pola pikir dan pola pikir normal manusia kan, biasanya teman-teman yang ada di sini itu ritual itu ya bukan kita itu ngorek-ngorek ya, tapi setidaknya hal itu kan sangat erat sekali dengan kaitan satu budaya, dua agama, ketiga adalah spiritual. Jadi hal itu berkaitan sekali ya. Apa sih wong ini gitu loh kan? Ada pertanyaan seperti itu. Kebanyakan ya, orang kesini ya itu tergantung itu masyarakat. Kalau masyarakat sini itu bakti kepada leluhur ya kan? Untuk karena apa, sebelum kalau Jawa sebelum kita menghadap kalau Islamnya Gusti Allah ya, itu yang itu harus kita tarafnya bakti kepada leluhur sampai naik akhirnya yang satu itu ya Allah itu kalau Islam kalau namanya yang itu harus berturut. Nanti yang mempercepat untuk kita berbuat ke situ ya ke situ. Kalau masyarakat sini begitu. Tapi kalau yang dari jauh-jauh itu biasanya yang ritual untuk macam-macam tujuan. Jadi dari segala permasalahan manusia mungkin seperti itu. Jadi gini pemirsa, disinilah letak. Jadi ada beberapa urutan. Kalau kita itu mau mengenalkan keesaan Allah, kita memiliki tugas pokok yaitu hablum minannas. Kalau kita mau ketemu dengan hablum minallah, kita itu harus hablum minannasnya itu kita godok dulu biar supaya matang. Sehingga kalau sudah matang, keesaan Allah itu akan mudah dicari. Insya Allah seperti itu. Dan terus untuk hal yang lain mungkin saya bisa bertanyakan terhadap teman-teman. Mungkin kalau hal ini bisa menjadikan sebuah edukasi positif, monggo cari positifnya. Karena saudara-saudara kita yang beragama Hindu itu sangat menjunjung tinggi sekali akan masalah adab sebenarnya di sana ya. Sama sebenarnya. Ya sebenarnya saya Muslim. Iya sama, iya. Cuman sama sebenarnya sih. Cuman apa yang membedakan itu? Ya memang ada sebuah perbedaan yang kaitannya tidak perlu kita bahas karena perbedaan bisa menjadi sebuah perbedaan kan gitu. Terus gini, mungkin aku bisa pertanyakan Mas Bayu, dari kita pertama kali masuk tadi, mungkin jenengan bisa cerita melihat penampakan apa, sosok apa yang bisa dijelaskan terhadap Indonesia. Enggak begitu ada sebuah penampakan yang sangat dominan. Jadi mungkin gini, kalau saya menyimpulkan dominan terhadap sebuah makhluk astral ataupun yang bisa dikatakan penunggu di sini, kalau ada acara-acara tertentu mungkin ada. Karena gini pemirsa ya, kalau ini menurut mata batin yang saya lihat, ini adalah kawitannya kawitan. Beres. Ini adalah kawitannya kawitan, sehingga sebelum masuk kawitan ya kawitannya di sini. Jadi yang diartikan gini, kayak ada sebuah garis lorong ataupun pintu. Nah kalau kita itu masuk pintu baru kita bisa masuk ke Purwo. Dalam arti seperti itu. Lah Purwo mana ya luas, mau ke Gua Garuda kah, mau ke Gua Gajah, Selomangkleng, pintunya di sini. Dalam arti seperti itu. Makanya dulu ini kan ya namanya orang ya kepengen ini. Sini kan ada, makanya yang dinamakan Klampes Ireng itu aslinya kan sini. Ini bekasnya ada, ini belakang masih itu. Oh gitu. Kerajaan Klampes Ireng.
ataukah sebuah padepokan? Oh seperti itu. Cuma itu kan ya namanya orang ya dicuri gitu loh. Dicuri akhirnya buat gym atau apa. Oh iya. Kan masih itu bonggolnya. Jadi memang sih orang-orang terdahulu itu menandai sebuah tempat yang memang diagungkan satu, dan kedua yang memang benar-benar tempat itu dianggap suci, pasti ditandai dengan hal-hal tertentu ya Kang. Kados ditanami pohon beringin, pohon pelampis tadi, dan banyak yang lainnya. Mungkin hal ini yang bisa menjadi edukasi positif bagi jenengan semua, bagi pemirsa semua. Kalau mau jenengan itu senang akan sebuah arti budaya, senang dengan perjalanan-perjalanan spiritual yang kaitannya untuk menuju terhadap sebuah keesaan Allah, kita tuh mencari keesaan Allah. Kalau jenengan itu penasaran dengan tempat candi Purwo ini, monggo kita bisa mengantarkan jenengan semua, walaupun dalam keadaan dan dengan agama apapun kita welcome. Keranten hal ini adalah sebuah istilahnya ini ada titipan Allah, karena kalau kita itu memiliki teman dan saudara dengan agama lain, bukan kita itu menjadi semakin pecah, justru kita harus menjadi rukun, karena kebinekaan itu butuh persatuan. Jadi kalau memang kita itu sudah banyak agama, masuk ini pecah gara-gara agama. Dan disinilah kita juga menghormati teman-teman yang beragama itu, mungkin ada tutur kata kita yang salah, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Sehingga di sini kita juga menjaga attitude, kita juga menjaga sopan santun untuk menguak, bukan mencari sebuah ketenaran pribadi, melainkan supaya tempat ini juga bisa menjadi ekowisata bagi penduduk sekitar, termasuk keberadaannya kakaknya ini. Nah, kamu dan insya Allah apa yang saya jelaskan kurang lebihnya tidak, mohon maaf. Mungkin video ini bisa kita tutup nih. Oke. Insya Allah kita bisa lanjut kembali di lain hari. Kita bisa mencari, mengeksplor satu video yang lebih menarik lagi, sehingga cukup kiranya untuk pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pon wageng suwae mau. Ini misalnya kalau ini kita colong, Tapi kondisi candi niki dereng wonten nggih. Empun. Waktu Tapi ical terus ini nggih wis danten kan terus cerita gitu nang ngene ngono. Ya akhirnya Itu pohon apa Mas? Pohon kelampis. niki klampis. sikokna rono. Kalau kelampis itu Iki biasanya jelek, bikin jelek. Kelampis Asik itu ya menyambutkan itu. kalau pohon kelampis jadi kalau pohon kelampis itu gini, ada beberapa sejarah yang mengatakan kalau pohon beringin itu ditanam di sebuah situs sejarah, itu tempatnya itu enak untuk mencari ilmu. Jadi keilmuan apapun bisa dibahas di bawah pohon itu, akan bisa menjadi apa, kita bisa bersinergi. Tapi kalau masalah kelampis itu biasanya ada sebuah kaitan dari keilmuan, mungkin kalau orang terdahulu malah ilmu politik, kalau menurut saya seperti itu. Sehingga ditandai pohon-pohon itu ditanam di satu wilayah ataupun di satu tempat itu untuk menjadi satu tanda gitu loh Mas. Jadi
Kalau menurut saya seperti itu. Jadi satu tanda, oh kalau Klampis itu arahnya ke sini, kalau pohon beringin arahnya ke sini, kalau pohon asem itu arahnya ke sini, sehingga ada pos masing-masing dan ada tanda-tanda ataupun password-password tertentu yang kaitannya peninggalan dari para leluhur. Tapi ya wallahu alam bisawab, hal itu kaitannya hanya Allah yang tahu. Tapi setidaknya kalau untuk kaitan leluhur biasanya seperti itu. Kalau di daerah Jawa Timur yang terkenal adalah Mojopahit. Jadi di sana banyak sekelilingnya itu ditanami pohon mojo. Karena itu menunjukkan bahwasanya di situ adalah daerah ataupun wilayah-wilayahnya Kerajaan Mojopahit. Kalau Klampis biasanya ada namanya Kerajaan Klampis Ireng. Nah, sampai sekarang hal itu di mana dan kemana? Nah, mungkin dari perjalanan kita untuk menguak sebuah sejarah, kita akan menemukan hal itu. Bismillah saja lah, insya Allah nanti kita akan ketemukan. Itu salah satu contohnya. Ini pohon baru, sehingga masih kecil.